Shalom teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Bro Eko. Tentu teman-teman semua udah gak asing lagi ya. Kali ini giliran saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Engkau menyertai hidup kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba mohon penyertaan urapan Roh Kudus. Biarlah menyertai hamba, perkataan hamba dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan dari hamba lagi, melainkan dari Yesus yang ingin berbicara kepada umatnya Bapa, dan hamba hanya menjadi alat kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya yang Kamu berkati Bapa, biarlah setiap yang mendengarkan dapat peroleh berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Yang singkat ini hamba alaskan dalam nama Tuhan Yesus dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Dikala sakit dan sulit, masih saja terhimpit. Mungkin teman-teman pernah dengar judul ini? Kayaknya masih belum ya. Oke, ya. Saya ingin membawakan cerita tentang seorang yang sakit kusta. Tempo hari Kak Steve, saya lihat di YouTube sebelumnya, dia udah pernah membawakan tentang Naaman yang sakit kusta. Nah, kalau saya ini ceritanya di Perjanjian Baru. Kalau Naaman kan ceritanya Perjanjian Lama. Mari kita pelajari dari Matius 8 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bunyi demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, kita perlu perhatikan konteks ini ya. Sebelum Yesus melakukan mujizat ini, dia memulai pengajarannya di pasal 5 sampai 7, yaitu khotbah di bukit. Banyak pengajaran yang Yesus paparkan di situ. Kemudian dimulai dengan kisah mujizat dengan orang kusta ini. Selanjutnya ada beberapa mujizat lagi. Ya. Nah, saya fokus untuk bahas tentang kusta ini. Teman-teman sudah tahu semua tentang kusta? Ya, saya ingin kasih tahu ya tentang kusta ini ya. Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum. Kusta ini adalah nama lainnya lepra atau Hansen. Kenapa lepra? Karena disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium lepra. Masih satu genus sama Mycobacterium tuberculosis, penyebab plek paru kalau orang bilang. Nah, kemudian Hansen. Kenapa namanya Hansen? Karena ditemukan ilmuwan Norwegia namanya Gerard Henrik Arbor Hansen pada 1837. Bisa juga Dipus lepromatous leprosi, agak ribet ya namanya ya. Nah, tapi kalau kita lihat di King James itu disebutkan bahwa immediately his leprosy was clean. Jadi menggunakan kata leprosi. Nah, itu sekilas tentang asal kata namanya. Kalau teman-teman baru tahu, kalau udah tahu, it's okay, very good. Kemudian kita lihat bahwa pada zaman Yesus ada banyak ya orang mengalami penyakit kusta seperti ini, dan Yesus enggak hanya ini doang menyembuhkan orang yang penyakit kusta. Bahkan dia menyembuhkan 10 orang yang penyakit kusta, dan yang parahnya hanya satu yang kembali berterima kasih pada Yesus. Nah, Perjanjian Lama kalau kita lihat ada Miriam, ada Gehazi, ada Raja Usia. Orang-orang ini bisa kalian baca di Perjanjian Lama, orang-orang yang pernah mengalami penyakit kusta. Nah, tampaknya bahwa penyakit kusta pada saat itu adalah persoalan teologis, bukan persoalan medis. Kebetulan saya orang medis. Nah, jadi pada saat itu tidak ada rabi atau tabib pun yang mencoba untuk menyembuhkan, karena mereka menganggap bahwa ini kutukan dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Coba kita perhatikan nih, 2 Raja-Raja 5 ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkan pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya." Ketika Raja Aram mengirim surat minta sembuhkan Naaman, dia bilang, "Allahkah aku ini?" Karena hanya Allah pada saat itu dapat menyembuhkan. Nah, seorang yang bernama E.W.C. Masterman mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang lebih bisa mematikan melalui penderitaan bertahun-tahun dan mengerikan seperti penyakit kusta, dalam Dictionary of Christ and the Gospel halaman 205. Nah, penderitaan fisik udah pasti dialami sama orang yang penyakit kusta ini. Matanya bisa lelekan, tubuhnya bisa nanah, bahkan dia bisa pingsan, gak sadarkan diri, koma. Akhirnya endingnya bisa meninggal. Tapi ada lebih parah lagi daripada penyakit fisik yang dialami, yaitu masalah apa? Psikologis. Wow, masalah psikologis. Kenapa kok bisa lebih parah dari penyakit fisik? Mari kita lihat pada saat itu. Imamat 13 ayat 4 sampai 46.
Ya, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Nampaknya penyakit kusta yang dialami secara fisiknya nggak ada apa-apanya dibanding penderitaan psikososial. Dia nggak bisa bergaul, tampangnya parah lah, rambut gondrong, ya camping-camping, ya kan, terasing lagi orang lain lagi. Luar biasa banget, sakit sulit pasti terhimpit. Nah, kita baca dengan Lukas 17 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan bahwa ketika ia masuki suatu desa, yaitu adalah menggunakan Yesus ya, ia huruf gede. 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal agak jauh. Kenapa agak jauh? Karena penyakit kusta juga bisa menular, ya, melalui darah pernapasan. Makanya perlu agak jauh dan tidak perlu najis-najis. Kalau dia dekat, lempari dengan batu. Karena orang nggak mau tertular. Bayangkan tadi hidupnya terpisah dari orang lain, terpisah dari sosial. Mungkin keadaan ini bisa kita alami sekarang. Ataukah kita sudah menangkan situasi ini? Nah, itu gambaran singkat saya tentang orang kusta nih. Bahkan ketika dia menyandarkan kepalanya rumah, seluruh isi rumah itu najis. Mungkin kalau saya bayangkan gitu ya, orang mandi ke sungai, tiba-tiba ada orang kusta, orang kabur gitu. Aduh, najis, takut najis, orang kabur. Nah, William Barclay mengatakan seperti ini bahwa parahnya orang kusta, meskipun dia hidup, sejatinya dia dianggap seperti orang mati. Nah, saya ingin ajak teman-teman, poin apa sih istimewanya dari si kusta ini sehingga membuat hati Yesus untuk menyembuhkan dia. Pada Yesus baru selesai khotbah, orang banyak ngikuti dia. Kita lihat baca dari ayat, tidak usah banyak-banyak yang saya bahas, hanya ayat 2 ini. Kita bisa ayat 2, singkat, padat, dan jelas tapi bermakna. Ya, tadi saya perhatikan konteksnya adalah turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong, dan si kusta datang nemui dia. Kelihatannya kalau kita perhatikan keadaan pada zaman itu, si kusta ini kayak orang yang tidak taat aturan ya. Kok dia nggak bilang najis-najis dekat sama Yesus? Malah dia mendekat gitu. Nah, saya yakin dan percaya bahwa dia datang, poin yang pertama, dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Karena Yesus pada saat itu apa? Populer, men. Ya, tapi Yesus nggak tergiur dengan populer itu. Ya, coba. Selain daripada itu, tahu dari mana keyakinan tumbuh dalam hatinya? Seorang namanya Biji Bolan mengatakan seperti ini, bahwa pada zaman itu, orang Yahudi, kalau mendengar zaman keselamatan, Mesias datang, mereka meyakini bahwa Mesias bisa menyembuhkan namanya penyakit bala Za'arat. Lukas 7 ayat 22, ketika Yohanes Pembaptis pada saat itu menyuruh 2 orang muridnya datang pada Yesus, dia bilang, engkau kan Mesias itu atau kita harus nunggu yang lain? Yesus menjawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Nah, kata kusta, terjemahan nama itu adalah bala Za'arat. Gitu juga dengan Matius 8 ayat 2 ini, yang digunakan adalah terjemahan lamanya adalah, datanglah seorang yang kena bala Za'arat, sujud menyembah dia. Ya, dari semacam penyakit kulit. Itulah keyakinan yang menyebabkan orang kusta ini mau datang kepada Yesus. Dan lihat, seorang yang populer, orang yang diikuti banyak orang, apa respon dia ketika orang lain yang sakit sulit datang padanya? Luar biasa. Ayat yang ketiga bilang, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia. Hal ini selaras dengan pengajaran dia. Dia membuktikan juga melalui tindakannya. Yohanes 6 ayat 37 bilang apa? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang bahwa aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Jadi dari fakta ini kita bisa lihat bahwa jangan pernah takut sesulit apapun masalah Anda hari ini. Studi kah, pekerjaan kah? Nggak sepelik masalah orang kusta ini. Yesus tetap mau menerimanya. Poin yang pertama. Kita lanjut teman-teman. Poin yang kedua. Apa dari ayat yang kedua sama? Yaitu dia datang dengan penghormatan tinggi kepada Tuhan. Lalu sujud menyembah. Yang menyembah sini menggunakan kata Yunani proskuneo, yang hanya dipakai untuk tunjuk pada dewa, ya, atau sang ilahi. Kemudian kurios. Kata Tuhan di sini, Tuhannya itu kurios. Terjemahan nama bilangnya Tuhan. Ya, saya lebih setuju terjemahan nama menggunakan kata Tuhan. Artinya bahwa si kusta ini adalah menganggap dia Tuhan dan menghormati dia. Dalam hal ini kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan diikuti dengan penghormatan yang tinggi kepada dia. Ada banyak orang menghormati Yesus, tapi sebagai apa? Tidak sebagai Tuhan. Hanya sebagai guru moral seperti kaum New Age Women. Ya, kemudian ada menganggap orang sebagai Yesus Tuhan, tapi tidak menghormati dia.
Ya. Dalam hal ini bahwa Yesus menuntut penghormatan kepadanya sama seperti penghormatan kepada Allah. Yohanes 5 ayat 23 mengatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jikalau penghormatan kepadanya kurang dari penghormatan Allah kepada Allah, sesungguhnya kita tidak pernah menghormati dia. Begitupun sebaliknya. Saya kasih ilustrasi ya. Seorang namanya Billy Graham. Teman-teman tahu semua Billy Graham? Bisa cari sendiri ya. Billy Graham suatu hari sedang berdoa, tiba-tiba pembantunya bilang, ini ada telepon dari Presiden Amerika Serikat. Oke, kata dia bilang kan, bilang sama Presiden Amerika Serikat, sementara saya sedang berbicara dengan raja segala raja. Itu bukankah orang yang selalu sangat memberi penghormatan tinggi kepada Allah? Kalau kita sekarang bahwa, oke, kalau penghormatan terlalu luas dalam ibadah aja, apakah kita sudah memberi penghormatan melalui cara kita berpakaian, cara kita bersikap, cara kita bertutur kata? Apakah kita orang lagi sibuk ibadah, kita main WA, Instagram nyala, apakah kita seperti itu? Sehingga apa? Mengganggu orang, menjadi batu sandungan. Ya, kemudian saya ingin sampaikan bahwa dalam doa Bapa kami, dibilang apa? Dia memang adalah Bapa kita. Tapi itu Bapa yang di sorga. Sorga di sini menggambarkan bahwa tentang keilahian, otoritas, kuasa, kekudusan, kemuliaan, dan kebesaran Allah. Karena itu, quotes saya yang pertama ingin bilang kayak gini sama teman-teman muda. Allah memang bisa dihampiri dengan penuh keakraban, tapi dia juga harus dihampiri dengan penuh penghormatan. Oke, poin yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa dia datang merendahkan diri dan kepasrahan, pasrah penuh mutlak kepada Tuhan. Tahu dari mana? Ayatnya bilang gini, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Kalau saya boleh gambarkan isi hati dia bahwa aku tahu bahwa aku tidak berharga, Tuhan. Bahwa semua orang pasti menyingkirkan aku. Aku tidak mau mengambil peduli terhadap diriku. Kemudian bahwa aku tahu pun aku juga gak berhak menerima apapun daripada Engkau yang Maha Kudus. Tapi barangkali ada kemurahan keilahianmu mau mentahirkan hidup aku ini. Luar biasa isi hati dia. Kemudian kita juga jumpai bahwa seringkali kita minta sama Tuhan tidak dengan rasa penghormatan. Seperti orang yang lagi utang. Kita minta sama teman kita, bro, gue butuh uang misalkan, tolong dong gue. Tapi sama Tuhan gak gitu. Kasih contoh. Saya yakin sih mungkin teman-teman semua sini gak ada yang seperti itu. Nah, saya kasih contohnya seperti ini. Tuhan, kalau Engkau tidak kabulkan doaku, aku pindah agama. Atau itu yang bentuk negatifnya ya. Kalau bentuk positifnya, Tuhan, kalau Engkau kasih Ninja 250 cc, aku akan lebih giat ke gereja. Seperti itu doa. Apakah itu doa yang berkenan kepada Tuhan? Saya kasih ini contoh orang di internet doanya minta jodohnya seperti ini. Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami berjodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarkan dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan di saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah. Jodohkanlah dengan aku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biar orang itu ketemu dengan jodoh yang lain. Kemudian jodohkanlah kembali dia denganku. Perhatikan bahwa jika Tuhan mau. Jadi apa? Doa itu adalah bentuk penyerahan, bukan pemaksaan kehendak pada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, doa itulah bentuk penyerahan, disertai dengan kerendahan hati tentunya, bukan pemaksaan kehendak pada Tuhan. Dan doa bukan hebat si pendoa atau pendeta, melainkan kehendak Bapa. Jadi teman-teman perlu pahami ya, berapa quote ini dikasih nih. Nah, kasih karunia itu juga bukan si pemberi kasih karunia, si pemberi tidak harus, tapi si penerima tidak layak tapi dilayakkan. Boleh pasang status, keren ya. Kemudian poin yang terakhir, tenang teman-teman, dia datang membawa keyakinan teguh pada kuasa Tuhan. Situ Tuhan mentahirkan aku. Dalam Bible in Basic English mengatakan bahwa you have to make me clean. Engkau dapat mentahirkan aku. Kita baca Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah ia menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Nah, akhirnya bahwa
dalam meminta, jangan ada pun sedikit keraguan, karena dia adalah Bapa kita. Dia Bapa yang mendengar, menjawab, tapi menjawab belum tentu sama dengan mengabulkan doa. Dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh, Paulus ketika dia minta duri dalam daging dihilangkan, Tuhan jawab, ya. Apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Apakah dikabulkan doanya? Tidak. Itu sepenuhnya otoritas Bapa. Nah, jadi pada kesimpulan saya ingin bilang bahwa kiranya keyakinan kita bisa sama seperti si kusta ini dalam setiap anak Tuhan. Selagi Kristus ada, dan memang Kristus akan tetap ada, jangan pernah takut untuk menghampirinya. Ya, kita harus yakin akan kuasa Allah. Yakin kuasa Allah akan sanggup melakukan segala perkara. Sanggup menyembuhkan kita, tanda kutip, jika Ia mau. Ia sanggup mengampuni kita, Ia sanggup melepaskan kita, Ia sanggup menolong kita, Ia sanggup memberkati kita. Di terakhir, teman-teman, saya akan berikan quote. Ini ada 5 quote yang saya berikan buat teman-teman semua. Yang pertama, hanya ketika manusia diciptakan, terjadi diskusi keilahian. Itu menunjukkan manusia berharga di mata Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Saat Anda berempati pada seorang, jarak sejauh apapun bukan jadi penghalang. Saat kamu mengasihi, udah pasti ada bukti-bukti. Tanda kamu belum mengenal Tuhan, kamu hanya mau menerima kebaikan, nggak mau menerima keburukan. Ayub 2 ayat 10. Ngaku empati, tak ada aksi, sama aja kamu nggak ada peduli. Kamu bilang mengasihi Tuhan, perintahnya kamu langgar, sebenarnya kamu takut apa nantang? Kalau kamu tahu sejarah Alkitab yang amat panjang, saya yakin kamu nggak akan panjang doang. Allah tidak selalu menjawab doa-doa kita dengan hal-hal yang dapat kita mengerti. Itulah bukti pikiran Allah tak terselami. Amin, teman-teman semua. Ini yang dapat saya bagikan buat teman-teman semua. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Kita tutup dalam doa, teman-teman. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk renungannya singkat ini. Biarlah dapat menjadi rema di hati kami, Bapa, mengubahkan kami bahwa ada orang yang pernah kejadian di masa lampau, bahwa situasi masalahnya sangat sulit, sangat pelik, sangat kompleks, Bapa, yang dia hadapi, dan ketika dia datang kepada Engkau membawa perubahan, Bapa. Kami rindu, kami yakin dan percaya bahwa di tengah zaman yang sekarang ini pun Engkau masih sama, dan Engkau masih bisa melakukan bahkan lebih lagi daripada itu, Bapa. Tapi satu syaratnya bagi kami, bahwa kami berserah penuh kepada Engkau, tidak memaksakan kehendak Engkau, Bapa. Biarlah ini menjadi gaya hidup kami, bukan dilayani melainkan melayani, bisa meniru cara Engkau memimpin, bisa meniru bagaimana cara Engkau hidup dan menunjukkan teladan Engkau, Bapa. Pakai kami lebih lagi, Bapa. Kau berkati bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami segera dipulihkan dari pandemi ini, Bapa. Biarlah kami juga dapat beribadah kembali, muji dan muliakan nama Engkau bersama-sama, Bapa. Berkati juga gembala sidang kami, Pastor Abraham Kontrat Supit, dalam pelayanannya, Bapa, menggembalakan domba-domba. Biarlah kami sebagai domba-domba-Mu, Bapa, menerima ajaran, menerima pengajaran, kebenaran firman-Mu, Bapa, tidak menyimpang dari kehendak-Mu, melainkan semakin hari semakin giat berbuat kebaikan, semakin hari semakin giat untuk pelayanan, Bapa, di dalam Engkau. Doa hamba boleh singkat, Bapa, tapi perkataan ini, Bapa, biarlah menjadi gema yang selalu diingat oleh orang-orang yang mendengarkan, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.